Baik, selanjutnya adalah soal nomor 3, yaitu diketahui W X plus Y plus Z plus 1 sama dengan 0 dan V 2X plus 3Y min Z min 4 sama dengan 0. Tentukan persamaan bidang yang melalui garis potong bidang W dan bidang YOZ serta tegak lurus bidang V. Nah, tegak lurus dengan bidang V. Pertama yaitu menulis apa yang diketahui terlebih dahulu. Diketahui yaitu W X plus Y plus Z plus 1 sama dengan 0. V yaitu 2X plus 3Y min Z min 4 sama dengan 0. Kemudian selanjutnya yaitu yang diketahui, setelah diketahui kita tuliskan yang ditanya. Nah, yang ditanya yaitu persamaan bidang yang melalui garis potong bidang W dan bidang YOZ serta tegak lurus bidang V. Nah, kemudian setelah ditanya yaitu dijawab. Nah, pertama-tama kita misalkan terlebih dahulu bidang YOZ ini. Pertama, misal bidang YOZ yaitu P X sama dengan 0. Nah, karena YOZ maka X-nya itu sama dengan 0. Kemudian kita misalkan bidangnya. Saya di sini akan memisalkan bidang E. Misal bidang E adalah persamaan bidang yang melalui garis potong bidang YOZ dan bidang W. Dan bidang W. Nah, di sini tulis bidang E yaitu W ditambah lambda P sama dengan 0. Jangan lupa sama dengan 0-nya. Selanjutnya kita substitusikan W-nya. W-nya yaitu X plus Y plus Z plus 1 ditambah lambda. Lambdanya kan di sini P pengurangan X sama dengan 0, jadi P-nya itu X sama dengan 0. Nah, setelah itu kita samakan, yaitu yang ada X-nya dengan dikumpulkan dengan yang ada X-nya jadi 1 plus lambda X plus Y plus Z plus 1 sama dengan 0. Nah, selanjutnya karena kan di situ disebutkan ya, diketahui karena bidang E itu tegak lurus dengan V. Nah, V dengan bilangan arah yaitu 2, 3, min 1 ini bilangan arah dari V. 2, 3, min 1. Nah, selanjutnya sehingga dapat ditulis 1 plus lambda 2 X-nya, kemudian 3 ditambah min 1 sama dengan 0. Selanjutnya 2 kali 1 2, 2 dikali lambda 2 lambda ditambah 3 ditambah min 1 sama dengan 0. Nah, 2 lambda min 1, 3 tambah min 1 3 dikurangi min 1 yaitu 2, 2 tambah 2 yaitu plus 4. Nah, kemudian lambda sama dengan min 4 pindah ruas sehingga min 4 dibagi 2 yaitu 2. Lambdanya 2. Nah,
setelah ketemu lambdanya ini, disubstitusikan. Substitusi nilai lambda sama dengan min 2 ke persamaan yang ini, yang ada di sini. Saya tulis X plus Y plus Z plus 1 plus lambda X sama dengan 0. Sehingga yaitu X plus Y plus Z plus 1 plus lambdanya kan diketahui ya, lambdanya min 2 X sama dengan 0. Nah seperti itu. Kemudian X plus Y plus Z plus 1 min 2 X sama dengan 0. Nah, X sama min 2X otomatis kan min X plus Y plus Z plus 1 sama dengan 0. Nah, ini saya kalikan min 1 semua, jadi sama dengan X min Y min Z min 1 sama dengan 0. Nah, jadi kita tahu yang persamaan bidang yang diminta yang melalui garis potong bidang W dan bidang Y serta garis bidang V adalah bidang kongruan X min Y min Z min 1 sama dengan 0. Jadi persamaan bidang yang melalui garis potong W dan bidang YOZ serta tegak lurus bidang V adalah X min Y min Z min 1 sama dengan 0. Jadi ini adalah hasilnya seperti itu. Baik, selanjutnya adalah soal nomor 4, yaitu bidang V X2Y plus 2Z sama dengan 0 dan bola B X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat plus 2X plus 4Y plus 4Z min 16 sama dengan 0. Bidang V dan bola B berpotongan pada sebuah lingkaran K. Nah, tentukan panjang jari-jari lingkaran K dan pusat lingkaran K. Nah, pertama itu kita tulis apa yang diketahui terlebih dahulu. Diketahui. Nah, itu bidang V X plus 2Y plus 2Z sama 0. Bola yaitu X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat plus 2X plus 4Y plus 4Z min 16 sama dengan 0. Kemudian bidang V dan bola B berpotongan pada sebuah lingkaran K. Oke, pada sebuah lingkaran K. Kemudian ditanya panjang jari-jari lingkaran K dan pusat lingkaran K. Oke, dijawab. Nah, sebelum penyelesaiannya, saya akan mengilustrasikannya terlebih dahulu. Bedanya bidang V. Kemudian kita bentuk lingkaran. Kita bentuk lingkarannya.
Nah, untuk lingkarannya ini adalah M ya, titik pusat lingkarannya. Kemudian bolanya masukkan titik pusat bolanya, kita buat bolanya itu tadi ini baru lingkarannya. Nah, di sini kita ini adalah lingkaran K. Kemudian ini kan pasti ada juga titik pusat lingkaran ya. Nah, sini itu ada. Nah, seperti ini. Ini tuh titik P-nya, ini R-nya, ini R jari-jari bolanya, ini D. Ini lingkaran, ini bola, lingkaran terus bola B, seperti itu ya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan di sini. M itu apa? M itu sebagai pusat dari bola ya, bukan lingkaran, pusat bola. Kemudian R itu apa? R besar adalah jari-jari bola. Kemudian P itu apa? P itu baru pusat lingkaran, pusat lingkarannya. Kemudian R kecilnya itu jari-jari lingkaran. Oke, nah di sini baru kita bisa mencari. Pertama, kita harus menentukan titik pusatnya dulu. Menentukan titik pusat N. Rumusnya itu min setengah kali A min setengah B kali B min setengah kali C. Nah, M-nya min setengahnya itu berapa? Yaitu 2. Nah, ini 2 min setengahnya ini 4, min setengahnya 4. Nah, sehingga diperoleh M-nya adalah min 1, min 2, min 2 merupakan pusatnya. Oke, setelah menentukan pusat, kita menentukan jari-jari bolanya. Menentukan jari-jari bola. Nah, rumus jari-jari bola sendiri apa? Nah, itu akar 1/4 ya. 1/4. Nah, 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat ditambah 1/4 C kuadrat min do. Nah, jangan lupa min do-nya. Karena 1/4 ini kan 2 pangkat 2 ditambah 1/4 4 pangkat 2 tambah 1/4 4 pangkat 2. Karena ini adalah min 16, min sama min jadi plus 16, seperti itu. Sehingga dapat diperoleh udah 24 adalah 1. Terus ini adalah 16 bagi 4 adalah 4 ditambah 4 ditambah 16. Seperti itu. Jadi 4 tambah 4 8 tambah 8 tambah 1 9 tambah 16 yaitu akar 25, sehingga diperoleh harinya adalah 5. Nah, selanjutnya yaitu menentukan jarak titik M ke bidang V ini, yaitu jadi jarak M ke bidang V ini yaitu D, seperti itu ya. Menentukan jarak titik M ke bidang V, jarak M ke V adalah do, gitu ya. Nah, rumus jarak dipakai lagi, yaitu XM plus 2 YM, karena pakai bidang V ya jadinya, plus
2zm plus min 0. Nah, per plus minnya jangan lupa, plus minnya. Kemudian xn plus minnya kan berarti 1 kuadrat plus 2 kuadrat plus 2 kuadrat. Kita substitusikan. Xn nya berapa? Min 1. Yn nya berapa? Min 2. Zm nya berapa? Min 2. Nah, plus min akar 1 kali 1 2 kali 2 4, 2 kali 2 4, 4 tambah 4 8 tambah 1 9, begitu. Jadi sama dengan min 1, 2 kali 2 min 4, 2 kali 2 min 4, min 4 yaitu berarti min 9 plus min akar 9. Nah, saya diperoleh 9 per akar 3. 9 per akar 3 berapa? Yaitu 3. Nah, ini adalah jarak titik M ke 3, artinya 3. Kemudian dari situ kita itu dapat memperoleh apa? Nah, kan diketahui nih R-nya 5, D-nya itu 3. Jadi kita dapat menentukan, yaitu menentukan jari-jari lingkarannya. Nah, seperti itu. Menentukan jari-jari lingkaran. Nah, ini kan segitiga loh. Pitagoras jadinya yaitu R kuadrat sama dengan yaitu R kuadrat min D kuadrat. Nah, R kuadratnya berapa? 5 pangkat 2 min 3 pangkat 2. Nah, ini adalah 25 min 9. 25 min 9 adalah 16. R kuadrat R akar 16. R-nya sama dengan 4-nya. Ketemulah. Jadi jari-jari lingkaran R sama dengan 4. Nah, selanjutnya yaitu untuk mencari pusat lingkarannya ya. Kita itu kan dilihat ini di ilustrasi gambar ini. Di sini karena garis MP ini kan tegak lurus ya. MP itu tegak lurus ke bidang V. Nah, MP tegak lurus bidang V, maka bilangan arah garis MP, maka bilangan arah garis MP sama dengan bilangan arah bidang V. Nah, bidang V. Jadi bilangan arah MP sama dengan itu 1 2 2 gitu ya. 1 2 2 kan sama dengan bilangan arah nih V, seperti 1 2 2 seperti itu. Sehingga MB ini sama dengan X min XM per A, Y min YM per B, Z min ZM per C sama dengan seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu X nya kan nggak tahu, SM nya kan tadi 1 jadi plus 1, hanya 1, Y nya YM nya kan 2 jadi min 2 kan jadi plus 2, kemudian B nya 2, kemudian Z nya ZM nya kan min 2 plus 2 karena min 2, C nya 2 sama dengan nah, kita kalikan sehingga X plus 1 sama dengan lambda, X sama dengan lambda min 1, X sama dengan lambda min 1. Berubah juga ini, Y plus 2 sama dengan 2 lambda. Jadi Y
Y sama dengan 2 lambda min 2. Begitu pula dengan ini. Z plus 2 sama dengan 2 lambda. Z sama dengan 2 lambda min 2. Nah, setelah itu kan ketemu nih X, Y, Z-nya, tapi masih belum ketemu lambdanya. Kemudian MP itu dan bidang V kan berpotongan pada titik P. Nah, MP dan bidang V kan berpotongan pada titik P, sehingga maka X-nya berarti X min 1 ya. Lambda min 1 ditambah ini 2 lambda min 2 ditambah 2 lambda min 2 sama dengan 0. Nah, ini kita kerjain. Lambda min 1 ditambah 4 lambda min 4 ditambah 4 lambda min 4 sama dengan 0. Nah, kemudian 4 lambda ditambah 4 lambda 8 tambah 1 adalah 9 lambda. Min 4 juga min 9 sama dengan 0. 9 lambda sama dengan 9. Lambda sama dengan 1 loh. Lambdanya ketemu 1. Lambda ketemu 1, kita substitusikan ke ini. Nah, substitusi lambda sama dengan 1. X sama dengan 1 min 1. X sama dengan 0. Nah, kemudian Y 2 kali 1 min 2. Y sama dengan 0. Z 1 min 2. Z sama dengan 0. Dapat disimpulkan sehingga pusat lingkaran yaitu P 0,0,0. Jadi keseluruhannya jari-jari lingkaran K yaitu adalah 4. Pusat lingkaran K adalah P 0,0,0. Nah, sudah terbukti atau sudah dapat diselesaikan bahwa jari-jarinya 4, pusat lingkaran K-nya 0,0,0. Seperti itu. Baik, saya akan menjelaskan soal nomor 5, yaitu diketahui parabola dengan persamaan x kuadrat plus 2x plus 4y min 7 sama dengan 0 dan garis G dengan persamaan 2y min 3x plus 1 sama dengan 0. Tentukan yaitu titik punca, titik fokus, persamaan sumbu simetri dan persamaan direktris parabola dan persamaan garis singgung parabola yang tegak lurus dengan garis G. Nah, pertama yaitu diketahui terlebih dahulu. Yaitu persamaan parabola yaitu x kuadrat plus 2x plus 4y min 7 sama dengan 0. Kemudian garis G nya yaitu 2y min 3x plus 1 sama dengan 0. Kemudian ditanya, di sini ada 2 pertanyaan. Yang pertama yaitu titik fokus atau titik puncaknya, titik fokusnya, sumbu simetrinya, dan persamaan direktrisnya. Kemudian ditanya. Nah, pertama yaitu kita tulis persamaan parabola x kuadrat plus 2x plus 4y min 7 sama dengan 0. Kemudian kita bentuk umumnya x kuadrat plus 2x min 7 sama dengan min 4. Ini ada y nya min 4y gitu. Kemudian x plus 1 kuadrat min 8 sama dengan min 4y. Kemudian x plus 1 kuadrat sama dengan min 4y plus 8.
X plus 1 kuadrat sama dengan min 4 kali Y min 2. Ini adalah persamaan umumnya, bentuk persamaan umum parabola seperti itu. Ini merupakan parabola menghadap ke bawah, Oke, nah selanjutnya adalah kita mencari titik puncak. Nah, titik puncak yaitu P, ini adalah min 1 dan ini adalah 2. Maka A sama dengan min 1 dan B sama dengan 2. Seperti itu. Kemudian kita mencari P-nya, karena apa? Nanti kan kita akan mencari fokus. Nah, dari fokus tersebut kita butuh P. Nah, P yaitu min 1, min 4 bagi 4. Kemudian titik fokus. Titik fokusnya. Titik fokus sendiri yaitu rumusnya yaitu F yaitu A, B plus B. Nah, F kan udah diketahui, A-nya yaitu min 1, yaitu A-nya min 1, B-nya yaitu 2, dan P-nya min 1, sehingga min 1 plus min yaitu 1. Ini adalah titik fokusnya. Kemudian selanjutnya adalah kita cari sumbu simetrinya. Persamaan sumbu simetri. Karena X itu sama dengan A, maka X adalah sama dengan 1. Kemudian kita mencari persamaan direktrisnya. Persamaan direktrisnya ini yaitu Y sama dengan ini D dulu ya, ini D, Y, B min P. Nah, B nya itu kan diketahui 2, yaitu P nya yaitu min 1, sehingga 2 plus 1 sama dengan 3. Ini adalah direktrisnya. Nah, selanjutnya saya akan menggambar ya. Nah, di sini set parabolanya. Oke. Ini Y, ini X. Nah, kan diketahui titik puncaknya adalah min 1,2, min 1, min 3. Nah, ini titik puncaknya P gitu. Kemudian fokusnya yaitu min 1,1 di sini kan fokusnya. Direktrisnya di 3. Direktris. Nah, kemudian sumbu simetri di min 1. Karena parabola menghadap ke bawah, maka dapat digambar seperti ini. Nah, baik. Selanjutnya yaitu bagian B. Nah, bagian B ini kan dicari itu ya, persamaan garis singgung parabola. Nah, ini belum saya tulis ternyata di sini. Persamaan garis singgung parabola yang tegak lurus dengan garis G. Nah, maaf kurang ya, karena ditanyanya kan ada 2. Jadi kita tulis terlebih dahulu garis G nya. Nah, garis G nya itu 2Y min 3X plus 1 sama dengan 0. Carilah, mencari gradiennya, gradien garis G adalah gradien garis G yaitu 3/2. Kemudian kita misalkan ada garis, itu misal garis L yang merupakan garis singgung pada parabola yang tegak lurus pada garis G. Nah, garis L ini adalah garis singgung pada parabola ya, pada parabola yang tegak lurus dengan garis G. Sehingga gradien garis L adalah kali
ML dikali MG sama dengan 1 ya. Kita lihat ditanya MG 3/2 sama dengan 1. Jadi ML nya yaitu min 2/3. Kemudian jadi persamaan garis singgung parabola, persamaan garis singgung parabola dengan gradien min 2/3, dengan gradien min 2/3 terhadap parabola x plus 1 kuadrat min 4y min 2 adalah, nah ini baru masuk rumus ke garis singgung parabola yang tegak lurus dengan garis G, yaitu y min b, rumusnya sama dengan m x min a dikali atau dikurangi m kuadrat kali b. Nah ini merupakan rumusnya. Nah kita tinggal masukin y nya min b nya kan 2, m nya kan min 2/3 kali x plus 1, karena a nya min 1, kemudian min 2/3 pangkat 2 dikali min 1, y min 2 yaitu min 2/3x min 2/3 min ini kan 4/9 kali min 1 gitu kan. Jadi ini y min 2 min 2/3x min 2/3 ini jadi plus 4/9, kemudian y sama dengan min 2/3x min 2/3 plus 4/9 plus 2. Nah kita samain semuanya ya, min 2/3x min 6/9 plus 4/9 plus ini berarti 9 kali 2 18 ya, 18/9, sehingga diperoleh min 2/3x plus berapa? Plus 16/9. Jadi dapat diketahui persamaan garis singgung parabola yaitu y min 2/3 x plus 16/9. Oke, jadi dapat diketahui atau disimpulkan bahwasanya persamaan garis singgung parabola yang tegak lurus dengan garis G adalah y sama dengan min 2/3 x plus 16/9. Seperti itu.